Tak ada yang benar-benar mengenal Rico Prasetya. Bagi kebanyakan orang, ia hanya pemuda urakan yang suka membentak di parkiran, rambut gondrong, baju dekil, dan rokok yang selalu terselip di bibir. Satu foto viral saat ia menyuapi anak jalanan membuat namanya muncul, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai bahan olok-olok. Sok baik lu. Tapi tidak ada yang tahu bahwa tangan kasar itu pernah menggenggam tangan adik yang ia cintai sampai hembusan napas terakhir. Tidak ada yang tahu bahwa setiap suapan yang ia berikan pada bocah kecil itu bukan untuk pencitraan, tapi untuk mengobati luka lama yang tak kunjung sembuh. Ini bukan kisah tentang pahlawan. Bukan pula cerita tentang pencitraan yang berhasil. Ini adalah kisah nyata tentang seseorang yang jatuh, hancur, lalu diam-diam bangkit, dengan cara yang mungkin tak akan pernah dipahami oleh mereka yang hanya bisa menilai dari layar. Langit pagi masih murung, tertutup awan kelabu yang menggantung berat di atas pasar belakang stasiun kota. Udara terasa lembab dengan aroma khas campuran sampah basah, sayuran sisa, dan asap kendaraan. Jalanan sempit di antara kios-kios darurat itu padat. Orang-orang berjalan cepat, sebagian menunduk, sebagian menyeret gerobak dagangan, sebagian lagi berteriak-teriak menawarkan barang dagangan mereka. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu pemandangan yang luput dari perhatian banyak orang, kecuali satu. Seorang pemuda dengan rambut gondrong yang diikat asal, mengenakan kaos hitam yang sudah mulai pudar warnanya dan celana jeans robek di lutut, terduduk berselonjor di atas trotoar yang kotor. Ia tidak tampak peduli dengan kaki orang yang lalu lalang di depannya, atau dengan semprotan lumpur dari roda becak yang melintas. Tangannya memegang kotak nasi putih, yang tampaknya baru dibelinya dari warung murah seberang jalan. Di sampingnya, duduk seorang anak kecil berusia sekitar 6 tahun. Tubuhnya kurus, bajunya kumal dan robek di bahu, dan wajahnya tertutup debu. Mata bocah itu menatap nasi di tangan si pemuda dengan ragu, tapi juga dengan harap. Pemuda itu membuka tutup kotak dengan perlahan, lalu menyendokkan sesendok nasi dan sedikit lauk ke tangan bocah itu, sambil berkata pelan, "Makan pelan-pelan, ya. Jangan langsung ditelan, antar sakit perut." Seseorang yang lewat melihat pemandangan itu. Ia menghentikan langkahnya sebentar, mengambil ponsel dari saku, lalu diam-diam memotret. Dalam hitungan menit, foto itu sudah dikirim ke grup WhatsApp. Dalam hitungan jam, tunggahan dengan caption, "Urakan tapi masih punya hati. Dunia belum sepenuhnya rusak," itu sudah viral di media sosial. Namun sayangnya, bukan pujian yang datang. Komentar mulai bermunculan, seperti air bah. Sebagian memuji, tapi jauh lebih banyak yang mencemooh. "Sebaik banget, pasti buat konten. Gitu doang diviralin. Coba cek rekam jejaknya, pasti kelakuan buruk. Orang kayak gitu paling nyuruh temennya fotoin buat pansos." Media lokal cepat mengendus nama di balik foto itu. Warga pasar dengan cepat memberikan informasi, itu Rico, tukang parkir yang dikenal urakan, galak, dan katanya pernah hampir baku hantam dengan sopir angkot. "Si Rico? Wah, saya sering dimarahin dia cuma gara-gara motornya miring parkir," ujar seorang ibu penjual sayur sambil tertawa getir di wawancara singkat video amatir. "Dia kasar banget, boro-boro baik. Bikin konten kali ya, biar viral." Hari-hari setelah itu berubah bagi Rico. Ia tetap datang ke pasar setiap pagi, tetap mengatur parkir, tetap berseru marah-marah jika motor parkir tidak rapi. Tapi kali ini, tatapan orang-orang padanya berubah. Ada yang mencibir sambil memalingkan muka, ada yang tertawa kecil jika bertemu pandang, dan ada pula yang sengaja memotret diam-diam sambil menyindir, "Coba senyum dong, kan artis baru." Rico tidak pernah membalas. Ia tak mengerti mengapa memberi makan bocah kecil bisa membuat orang sebegitu marah. Ia tidak merasa melakukan hal luar biasa. Tapi dari cara mereka menatapnya, seolah-olah ia telah melakukan kejahatan besar. Ilham, bocah kecil yang selalu duduk di gang belakang dekat tiang listrik itu, juga mulai merasakan dampaknya. Beberapa anak mulai mengolok-oloknya, menyebutnya anak settingan. Namun setiap sore, Rico tetap datang. Ia tetap membawa sebungkus nasi dan segelas air.
Ia tetap duduk di trotoar yang sama, dengan Ilham di sampingnya. Dan ia tetap menyuapi dengan pelan. Satu sore, saat matahari mulai tenggelam dan langit menciptakan semburat oranye di antara bangunan tua pasar, Rico menatap Ilham yang tertawa kecil karena lauknya tumpah di celana. Rico ikut tertawa. Tapi hanya sebentar. Lalu matanya memandang jauh ke arah jalan, kosong. Di balik wajahnya yang keras, ada sesuatu yang menggigil. Sesuatu yang belum terungkap. Dan tidak ada yang tahu bahwa kebaikan kecil yang viral itu hanyalah permukaan dari laut yang jauh lebih dalam dan kelam. Di sebuah sudut kota yang tak jauh dari pusat keramaian pasar, di ruangan kantor kecil yang dindingnya dipenuhi clipping berita, duduk seorang jurnalis magang bernama Arta Satya. Usianya baru 25, tetapi semangatnya seperti bara. Ia bukan jurnalis papan atas, belum. Tapi ia punya satu kebiasaan yang tak dimiliki banyak reporter muda. Ia tidak pernah puas dengan apa yang tampak di permukaan. Hari itu, Arta duduk di depan laptop bututnya, menatap foto viral yang beredar di media sosial. Foto seorang pemuda gondrong menyuapi bocah gelandangan. Wajah pria itu keras, tapi sorot matanya dalam. Ada getaran janggal yang dirasakan Arta setiap kali menatap foto itu terlalu lama. Ia membaca komentar demi komentar. Semuanya menuduh. Fitnah berseliweran. Yang ia temukan bukan keingintahuan, melainkan penghakiman. Orang seperti itu tak pantas dihukum lewat layar, gumamnya. Sebagai bagian dari proyek penulisannya tentang kebenaran di balik fenomena viral, Arta memutuskan, ia harus bertemu langsung dengan si pria dalam foto itu, Rico. Keesokan harinya, saat langit masih berkabut dan pasar belum sepenuhnya terbangun, Arta datang. Ia menyamar sebagai pembeli biasa. Mengenakan jaket lusuh dan topi untuk menyamarkan wajahnya, ia mondar-mandir di area parkir, pura-pura mencari warung, pura-pura melihat-lihat. Dan benar saja, ia melihat sosok itu. Rico, dengan rambut yang dikuncir asal, sedang mengatur parkir sebuah mobil bak terbuka. Suaranya keras, tegas, bahkan kadang menyentak. Ia sempat memarahi seorang remaja karena parkir sembarangan dan menghalangi jalan. Tak ada senyum. Tak ada keramahan. Wajahnya garang seperti yang digambarkan warga. Tapi Arta tetap menunggu. Ia mengikuti Rico dari jauh. Mengamati dari balik gerobak kosong. Saat hari mulai sore dan aktivitas pasar mereda, Rico menyelinap ke arah gang kecil di belakang pasar, sebuah jalur sempit yang jarang dilalui orang. Arta ikut mengintip dari kejauhan, berusaha tidak menimbulkan suara. Dan di sanalah ia melihatnya. Rico duduk bersila di tanah, di depan seorang bocah kecil yang tak lain adalah Ilham. Ia mengeluarkan kotak nasi dari kantong plastik, membuka tutupnya perlahan, lalu menyuapkan sesuap demi sesuap ke mulut si bocah. Tangannya cekatan, wajahnya tenang. Bahkan sesekali ia menyeka keringat di dahi Ilham dengan ujung kaosnya. Sesuatu dalam ekspresi Rico berubah. Tak lagi keras. Tak lagi angkuh. Tapi penuh kesabaran. Ada kelembutan aneh yang tidak cocok dengan penampilan kasarnya. Arta berdiri terpaku. Ia tak bisa mengalihkan pandangan. Apalagi saat ia melihat mata Rico berkaca-kaca. Bocah itu, Ilham, tertawa kecil saat ayam gorengnya terjatuh ke tanah. Rico buru-buru mengambilkan yang baru dari kantong, menyodorkannya sambil berseru pelan, jangan kebanyakan gerak, entar jatuh lagi. Tawa Ilham mengisi sore itu. Tapi Arta tidak bisa ikut tertawa. Tenggorokannya tercekat. Ini bukan adegan settingan. Ini nyata, bisiknya. Malam itu, Arta kembali ke kosnya dengan pikiran berkecamuk. Ia mulai mencari informasi tentang Rico lebih dalam. Ia mewawancarai beberapa pedagang pasar, penjual warteg, tukang becak. Cerita yang ia dapat selalu serupa, Rico kasar, galak, mudah meledak. Tapi, beberapa orang berkata pelan, ia tak pernah mengambil uang lebih, tak pernah meminta parkir secara paksa, dan tak pernah melukai siapapun. Anaknya keras, tapi kalau ada yang jatuh di pasar, dia yang pertama nolongin, kata seorang pedagang sembako. Dia nggak suka basa-basi, timpal yang lain.
Tapi tiap sore pasti beli 2 bungkus nasi. 1 buat dia, 1 buat bocah itu. Arta mengangguk pelan. Perlahan, potongan-potongan kecil mulai tersusun. Rico bukan pahlawan. Tapi ia juga bukan penjahat. Ia hanya seseorang yang menyembunyikan dunia dalam diam. Malam itu, Arta membuka laptop dan mulai mengetik catatan jurnalnya. Ada pria yang disebut sebaik karena fotonya viral. Tapi tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa kebaikan kecil itu bukan untuk kamera, melainkan untuk hatinya sendiri yang masih luka. Aku harus tahu siapa Rico sebenarnya. Dan kenapa ia memilih menyuapi anak kecil itu, meski tahu dunia bisa salah mengerti. Pagi itu langit tampak lebih jernih, tapi tidak bagi Arta. Sejak semalam, hatinya gelisah. Terlalu banyak pertanyaan mengendap di pikirannya setelah menyaksikan sendiri bagaimana Rico memperlakukan Ilham bukan sebagai konten, melainkan sebagai sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia memutuskan untuk bertindak. Kali ini bukan hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai seseorang yang ingin tahu kebenaran sampai ke akar. Dengan sedikit lobi kepada beberapa pedagang pasar dan petugas keamanan, Arta akhirnya mendapatkan alamat tempat tinggal Rico. Sebuah rumah petak di belakang terminal angkot di kawasan sempit dan berdebu yang sering luput dari peta. Petang itu, Arta menyusuri gang-gang kecil yang dipenuhi jemuran dan suara anak-anak bermain. Ia berdiri di depan pintu kayu yang catnya mengelupas, mengetuk pelan dengan jantung berdebar. Tak lama kemudian, suara berat terdengar dari dalam. "Siapa?" "Maaf, Mas, saya Arta. Boleh bicara sebentar?" Sunyi sejenak. Lalu pintu terbuka perlahan, menampilkan sosok Rico dengan wajah penuh curiga. Ia tidak mengenakan baju, hanya kaos dalam tipis yang tampak sudah lama. Rambutnya diikat asal. Matanya memicing tajam. "Ngapain?" tanyanya singkat. "Saya bukan wartawan TV. Saya jurnalis magang. Tapi saya nggak mau nulis yang aneh-aneh. Saya cuma pengen ngobrol. Nggak bawa kamera. Sumpah." Rico menatapnya lama, seperti menimbang. Lalu tanpa bicara, ia membuka pintu lebar dan berjalan masuk. Arta menganggap itu sebagai undangan. Ruangan di dalam rumah petak itu sangat sederhana. Lantai semen dingin, dinding retak-retak, dan hanya ada 1 tikar tua terbentang. Di sudut, ada 2 kantong plastik berisi pakaian, dan 1 rak kecil berisi piring plastik. Yang menarik perhatian Arta adalah sebuah bingkai foto kecil yang digantung seadanya di dinding kusam. Di dalamnya, tampak Rico saat masih muda, berdiri di samping seorang gadis kecil dengan senyum lebar dan pipi cabi. Di pangkuan gadis itu, ada boneka beruang lusuh. "Dia adik gue," kata Rico, tanpa diminta. "Namanya Lila." Arta diam. Rico duduk, menyulut rokok murahan, lalu mulai bercerita. Suaranya pelan, seperti orang yang sedang membuka luka lama yang dikubur bertahun-tahun. "Gue sama Lila hidup di jalanan dari kecil. Orang tua kita kecelakaan pas kita masih kecil. Gak ada saudara. Gak ada yang mau urus. Panti juga penuh. Jadi gue putus sekolah, kerja serabutan, bawa Lila kemana-mana." Arta menyimak dalam diam. Rokok Rico mengepul pelan di antara kalimat-kalimatnya. Kadang tidur di emperan toko, kadang di musala. Lila sakit-sakitan. Tiap malam demam. Gue pernah jual HP satu-satunya cuma buat beli obat. Tapi akhirnya, dia kena gagal ginjal. Gue nggak bisa biayain. Rumah sakit minta rujukan, gue malah marah-marah. Gue pikir waktu itu semua orang cuma mau nyusahin kita. Rico terdiam sebentar. Matanya menerawang. Terakhir kali dia manggil gue, dia bilang dia pengen makan ayam goreng. Tapi gue telat pulang. Pas nyampe, dia udah dingin. Arta meremas lututnya, menahan emosi. Suara Rico pecah di akhir kalimat, meski wajahnya tetap keras. Ia bukan lelaki yang mudah menangis, tapi luka itu masih basah, jelas sekali. Setelah itu, gue gak bisa hidup normal. Gue ngelamar kerja gak diterima. Gue ngelantur. Jadi tukang parkir, asal bisa makan. Tapi waktu lihat si Ilham duduk di pinggir jalan,
sendirian, pakai baju kumel kayak Lila dulu, gue gak kuat. Ia menunduk, rokoknya tinggal abu. Gue tahu semua orang mikir gue urakan, kasar. Tapi gue gak peduli. Gue cuma gak pengen gagal jaga satu anak lagi. Arta menatap Rico lama. Semua tuduhan di media sosial, semua cibiran yang pernah ia baca, kini terasa menjijikkan. Yang mereka hina sebagai sok baik, ternyata hanya seorang kakak yang masih mencoba menebus kegagalannya dengan caranya sendiri. Kalau bisa, jangan tulis gue sebagai pahlawan. Gue gak layak, kata Rico pelan. Arta tersenyum tipis. Saya gak akan nulis itu, Mas. Tapi orang perlu tahu bahwa Mas Rico bukan seperti yang mereka pikirkan. Rico tak menjawab. Ia hanya berdiri, berjalan ke sudut ruangan, lalu mengambil sebuah kotak nasi dan satu botol air mineral dari kantong plastik. Gue mau ke pasar. Ilham nunggu. Tanpa sadar, Arta ikut berdiri. Malam itu, ia tahu satu hal pasti, cerita ini harus disampaikan. Tapi bukan sebagai cerita viral, melainkan sebagai pengingat bahwa tidak semua orang jahat terlihat jahat, dan tidak semua orang baik terlihat bersinar. Langit mendung menggantung di atas kota saat Arta kembali ke kantor media tempat ia magang. Pikirannya masih penuh bayangan Rico, Lila, dan Ilham. Ia merasa sedang memegang sesuatu yang rapuh, kisah yang bisa pecah jika salah disentuh. Tapi ia tahu satu hal pasti, kebenaran harus diceritakan. Malam itu, ia duduk di depan laptopnya selama berjam-jam. Kata demi kata ia susun, bukan dengan nada sensasional seperti media biasa, tapi dengan hati-hati, empatik, dan jujur. Judul tulisannya sederhana. Wajah lain Rico Prasetya, di balik foto yang viral, ada luka yang belum pulih. Ia tidak memakai banyak foto. Hanya satu, foto lama Rico bersama Lila yang diizinkan untuk diambil. Lalu sisanya adalah cerita. Tentang anak yatim piatu yang kehilangan semua dalam semalam. Tentang kakak yang berjuang sendiri membesarkan adiknya. Tentang kegagalan, penyesalan, dan rasa bersalah yang tak pernah pergi. Ia tuliskan pula bagaimana Rico menemukan Ilham, dan bagaimana anak itu seperti cermin masa lalu yang datang kembali, memberinya satu kesempatan untuk menebus kesalahan yang dulu tak sempat ditebus. Dan akhirnya, Arta mengakhiri tulisannya dengan satu kalimat yang menusuk. Orang bisa salah menilai dari wajah dan sikap. Tapi kasih sayang tak pernah bisa dipalsukan. Artikel itu tayang keesokan harinya, tepat pukul 7 pagi. Tak ada promosi, tak ada iklan. Tapi hanya dalam waktu 1 jam, tautan artikel sudah tersebar luas. Komentar mulai membanjiri kolom situs dan media sosial. Tapi kali ini berbeda. Saya menangis bacanya. Maaf, Mas Rico, saya salah sangka. Kenapa orang baik selalu harus melalui luka dulu baru dipercaya? Ini lebih dari sekadar cerita. Ini tamparan buat kita yang mudah menilai dari tampilan. Artikel itu menembus 1 juta pembaca hanya dalam 2 hari. Televisi, influencer, dan pembuat konten mulai menyinggung nama Rico bukan lagi sebagai sok baik, tapi sebagai simbol perjuangan yang diam-diam. Banyak media mencoba menghubungi Rico untuk diwawancarai, tapi ia menolak. Gue gak mau jadi bahan tontonan, katanya pada Arta. Yang penting, Ilham bisa tetap makan. Namun perubahan mulai terasa. Salah satu yayasan sosial bernama Pelita Bumi membaca artikel itu dan menghubungi Arta. Mereka ingin membantu secara langsung. Bukan dalam bentuk donasi, melainkan kesempatan nyata, menawarkan bantuan hukum agar Rico bisa menjadi wali sah bagi Ilham, serta pekerjaan tetap di pusat pendampingan anak jalanan. Arta menyampaikan tawaran itu kepada Rico dengan cemas. Tapi reaksi yang ia terima membuat dadanya sesak. Rico terdiam lama. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Gue, beneran bisa jadi wali? Gue nggak punya apa-apa. Gue bahkan nggak punya KTP yang benar." "Bisa, Mas. Saya bantu semua prosesnya. Yayasan ini serius." Mata Rico berkaca-kaca. Ia tertunduk, mengusap wajahnya kasar. "Kalau gitu,
Gue mau. Demi Ilham, gue mau jadi yang legal. Gue capek ngerasa takut tiap kali dia demam. Takut kalau dia diambil orang, gue gak bisa berbuat apa-apa. Beberapa minggu setelah itu, proses administrasi dimulai. Dengan bantuan yayasan dan Arta sebagai saksi penulis utama artikel, Rico resmi menjadi wali sementara Ilham. Ia juga mulai bekerja sebagai staf lapangan di rumah singgah Pelita Bumi, membantu membina anak-anak yang mengalami situasi jalanan seperti dirinya dulu. Di sisi lain, publik mulai berubah. Orang-orang yang dulu mengejek mulai diam. Beberapa bahkan datang ke pasar hanya untuk minta maaf. Ada yang mengantarkan makanan, ada yang menyumbangkan baju untuk Ilham, dan beberapa bahkan mengajak Rico berbincang. Tapi Rico tetap Rico. Ia tak berubah jadi orang manis. Ia tetap keras, tetap bicara singkat, tetap merokok di pojokan. Tapi ada satu hal yang kini berbeda, senyum kecil di sudut bibirnya saat melihat Ilham berlari-lari di rumah singgah bersama teman-teman barunya. Pada suatu sore, Arta datang berkunjung. Ia duduk bersama Rico di halaman kecil rumah singgah itu, di bawah pohon mangga. Ilham tertidur di pangkuan Rico setelah seharian bermain. Masih banyak yang ngejelekin gue di medsos, kata Rico tiba-tiba. Ya, jawab Arta pelan. Tapi lebih banyak lagi yang mulai belajar darimu. Rico mendengus pendek. Gue gak ngajarin siapa-siapa. Arta tersenyum. Kadang, orang belajar bukan dari ceramah, tapi dari luka orang lain yang mereka lihat utuh. Rico menatap langit, lalu menunduk, mengelus rambut Ilham. Dalam hatinya, ada kelegaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, beban masa lalunya tak sepenuhnya menghantuinya. Ia masih membawa luka, tapi kini luka itu menjadi alasan untuk hidup lebih baik. Dan dari balik dunia yang dulu memaki, akhirnya ia menemukan satu tempat kecil di mana orang tak lagi menilai dari rambut panjang atau celana robeknya, tetapi dari kasih yang ia tunjukkan secara diam-diam. 3 bulan telah berlalu sejak artikel Arta mengguncang dunia maya. Sejak saat itu, hidup Rico perlahan berubah, bukan menjadi sempurna, tapi menjadi sesuatu yang lebih ia percayai, berarti. Pagi hari di rumah singgah Pelita Bumi dimulai dengan suara riang anak-anak. Ilham, kini berusia 7 tahun, sudah mengenakan seragam sekolah dasar lengkap dengan tas kecil di punggungnya. Ia berlari ke arah Rico sambil memamerkan buku baru yang dibagikan sekolah. Om Rico, lihat, aku dapat bintang hari ini, teriaknya senang. Rico, yang sedang menyapu halaman, menoleh sambil menaikkan sebelah alis. Wih, bintang. Wah, sekarang jadi artis, ya? Ilham tertawa lepas. Ia melompat memeluk kaki Rico, lalu Rico membopongnya ke atas pundaknya sambil berkata, Yuk, siap-siap berangkat. Hari ini aku antar kamu sampai gerbang sekolah. Di sepanjang jalan, beberapa orang yang mengenali mereka memberi senyuman. Tidak lagi cibiran. Tidak lagi sorotan mencurigakan. Dunia, perlahan, belajar melihat bukan hanya apa yang tampak. Sesampainya di sekolah, Ilham melambai dari pagar. Rico berdiri di luar, menatap anak itu berlari ke kelasnya sambil tertawa bersama teman-temannya. Dulu, gue cuma bisa bayangin dia sekolah kayak gini, gumam Rico. Sekarang, dia beneran punya masa depan. Rico kembali ke rumah singgah dengan langkah ringan. Di sana, ia mulai pekerjaannya, mendampingi anak-anak baru yang datang, mengantar mereka ke dinas sosial, memastikan mereka punya pakaian bersih dan makanan. Ia menjadi figur penting di sana, walau tetap menolak disebut pengasuh. Katanya, gue bukan guru, gue cuma orang yang pernah nyasar dan gak pengen mereka ikut nyasar. Suatu sore, Arta datang membawa kabar baik. Ia menemui Rico di ruang belakang rumah singgah, tempat Rico biasa memisahkan baju sumbangan. Mas Rico, katanya sambil menyodorkan map, proses adopsi Ilham sudah disetujui sepenuhnya. Kamu resmi jadi walinya sekarang. Rico tak langsung menjawab. Ia membuka map itu perlahan, membaca dengan seksama, lalu meletakkannya di meja. Gue beneran boleh jadi orang tua, bisiknya. Bukan, boleh, Mas.
Sudah resmi. Kamu sah di mata hukum, dan sah di mata hati Ilham. Rico mengangguk pelan. Ia menutup matanya sejenak, seperti sedang menahan sesuatu yang meletup di dadanya. Ia kemudian menoleh keluar jendela, ke arah halaman, tempat Ilham sedang belajar naik sepeda dengan dibantu anak-anak lain. Lila, gumamnya. Gue udah benerin hidup, Lil. Semoga lo lihat dari sana. Arta ikut tersenyum. Ia tahu, meski dunia tak melihat Rico sebagai pahlawan, Ilham akan selalu mengingatnya sebagai pelindung, sebagai satu-satunya orang yang hadir di saat semua orang pergi. Di malam yang hangat itu, rumah singgah tampak tenang. Anak-anak sudah tertidur, suara jangkrik bersahutan dari luar, dan Rico duduk di tangga kayu depan rumah sambil memangku gitar tua yang ia dapat dari sumbangan. Ia memainkan nada-nada sederhana. Lagu tanpa lirik, tapi penuh cerita. Saat Ilham terbangun dan menghampiri, Rico menepuk pahanya. Anak itu duduk bersandar padanya, matanya setengah terpejam. Besok kita kemah, ya, gumam Ilham. Rico mengangguk pelan. Iya, kita ke hutan kecil yang kamu lihat di buku itu. Bawa bekal nasi bungkus dan senter, ya. Ilham tersenyum kecil lalu tertidur di bahunya. Langit malam penuh bintang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rico tidak lagi merasa seperti orang buangan. Ia tak lagi hanya bayangan di sudut pasar. Ia kini adalah bagian dari cerita baru, kisah nyata tentang seseorang yang dicap sok baik, tapi ternyata menyimpan luka yang membuatnya menjadi manusia paling tulus yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Epilog, beberapa tahun kemudian. Di sebuah seminar kecil tentang penanganan anak jalanan, seorang remaja laki-laki berbicara di podium. Namanya Ilham Prasetya. Dengan suara lantang, ia berkata, "Saya diselamatkan bukan oleh orang berseragam atau kaya raya, tapi oleh seseorang yang pernah dikira kasar, urakan, dan tak berguna. Tapi dialah yang membuat saya berdiri hari ini. Dia bukan ayah saya, tapi dia lebih dari sekadar keluarga." Di kursi penonton, Rico duduk, rambutnya kini lebih rapi, dan matanya berkaca-kaca. Ia tak butuh tepuk tangan. Karena bagi dirinya, satu pelukan dari Ilham jauh lebih berarti dari ribuan pengakuan. Dan di tengah gemuruh tepuk tangan yang kemudian membahana, Rico hanya menatap langit dalam hati. Gue gak sempurna, tapi akhirnya gue gak lagi nyasar.